Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, kita dapat kembali lagi berkumpul, bisa bertemu lagi bersilaturahim dalam acara Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab. Masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya pemirsa, tentunya kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan ini selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan juga beribadah. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan harapan setelah kita membaca, kita menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini sudah tepat pilihan Anda untuk bergabung bersama kami, ya, karena kami di sini akan membahas surah Al-An'am, khususnya yaitu ayat ke-70 sampai ke-73. Ayat-ayat ini berisi tentang adab pergaulan. Nah, untuk pembahasan ayat tersebut, di studio telah hadir guru kita yang kebetulan juga selalu setia ya, mengajarkan kita, membimbing kita dan memberikan makna dari tafsir yang ada di dalam Al-Quran ini, yaitu Bapak Quraisyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Quraisyab? Alhamdulillah. Temanya menarik nih Pak Quraish, itu tentang adab pergaulan, ya, khususnya buat anak muda. Dan pada pagi hari ini kebetulan juga yang hadir jamaah kita anak-anak muda semua Pak Quraisyab. Izinkan saya sebentar untuk mengucapkan salam dulu bagi audiens kita yang sudah hadir dari Rumah Pendidikan Islam Internasional dan juga Ikatan Remaja Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, anak muda adalah calon penerus bangsa kita. Begitu penting bagi mereka untuk bisa memaknai Al-Quran sehingga akhirnya landasan moral ya di bangsa ini dan juga pemahaman untuk Islam itu nanti ke depannya benar-benar bisa tidak hanya sekedar hanya di mulut saja, tetapi juga benar-benar bagian dalam kehidupan insyaallah. Nah, tadi ayat 70 sampai 73 mungkin Pak Quraish bisa menjelaskan kepada kita Pak Quraish. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kasih mukadimah dulu. Kita ini makhluk sosial. Ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bekerja sama. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa teman. Ya. Al-Quran memberi tuntunan. Siapa yang wajar Anda jadikan teman, dan siapa yang harus Anda tidak jadikan teman, walaupun tidak harus dijauhi. Ada orang bukan teman saya, tapi saya tidak anti dia. Okay. Kita akan berusaha memahami ayat 70 dan seterusnya ini, memahaminya dalam konteks itu. Sebenarnya Al-Quran itu, sebelum saya lanjut lagi, Al-Quran itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Ya, ada orang kalau seperti gajah dengan seorang buta, kalau dia pegang ininya dianggap gajah begini. Nah, seperti berlian, kalau Anda lihat dari depan itu beda dengan kalau Anda lihat dari belakang. Ya. Nah, kita ingin memahami ayat-ayat kita ini dalam konteks pergaulan. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatid dunya wa dzakkir bihi, dan seterusnya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan dan bahan kelengahan, serta mereka yang dilengahkan, ditipu oleh kehidupan dunia. Mari kita lihat yang pertama. Ayat ini berkata menjadikan agama mereka, bukan menjadikan agama kamu. Beda kan? Tinggalkan orang yang menjadikan agama mereka bahan permainan. Semua agama itu paling tidak memiliki tiga hal pokok.
Semua agama percaya bahwa di alam raya ini ada penguasa dan pengaturnya yang kita namai dalam Islam Allah atau Tuhan. Iya. Tidak ada agama yang tidak mengakui wujud Tuhan. Satu. Semua agama, apapun agama itu, percaya bahwa ada pembalasan amal baik dan amal buruk. Ada hari kiamat. Ya. Yang ketiga, semua agama itu ada ketentuannya di mana penganutnya berhubungan dengan Tuhan tadi serta mempunyai nilai-nilai hubungan antar sesama manusia. Semua agama mengajarkan salat, katakanlah kita dalam Islam ya, salat, ada salatnya. Semua agama itu ada salatnya. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi, Nabi berkata, salat 5 kali sehari. Dia bilang, Nabi, tidak usahlah salat. Apa jawab beliau? La khaira fi dinin la salata lahu. Tidak ada baiknya suatu agama yang tidak ada salatnya, dalam arti yang bersangkutan penganutnya tidak berhubungan dengan Tuhan. Semua agama begitu. Agama apapun. Nah, ada orang-orang yang mengaku beragama, tapi tidak menghayati nilai-nilai agamanya. Ya. Nah, ayat ini berkata, Zaril ladzina takhadhu dinahum la'iban. Tinggalkan itu. Orang-orang yang menjadikan ajaran agama mereka, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama mereka, tinggalkan mereka yang menjadikan agama mereka atau nilai-nilainya hanya sebagai permainan. Ada Muslim nih, kita ambil agama Islam tuh. Ayo sholat, itu kan sholat hanya ini. Bagaimana itu? Tinggalkan. Ada satu orang Kristen, kita tidak dilarang berteman dengan orang Kristen yang baik, yang jangan pernah malu atau berkata bahwa menurut ajaran agama saya, misalnya kita di Islam, minuman keras itu terlarang. Ya. Jangan lantas berkata ini tidak apa-apa. Itu namanya mempermainkan nilai agama. Oke. Lahwan wala'iban, la'iban walahwan, permainan dan bahan yang melengahkan dia. Wa gharratkumul hayatid dunya, dan mereka itu ditipu oleh kehidupan dunia. Apa artinya dunia? Apa itu dunia? Kita lihat. Dunia itu terambil dari akar kata yang bisa berarti dekat atau rendah. Apa artinya kehidupan dunia dekat? Dekat artinya sekarang, di sini. Dekat kan? Ada kehidupan yang jauh. Itu kehidupan akhirat. Nah, ada kehidupan yang nilainya luhur, tinggi. Itu kehidupan di akhirat. Kehidupan yang di sini nilainya rendah. Apa sih yang kehidupan dunia ini? Materi. Yeah. Materi kalau tidak disertai dengan nilai akhirat rendah. Mereka itu ditipu oleh kehidupan yang memiliki nilai-nilai yang rendah. Kita lanjutkan. Baik. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy. Ya pemirsa, kami sekarang sedang menafsirkan surah Al-An'am ayat 70 sampai dengan 73 dari sudut pandang pergaulan. Pak Quraisy tadi sempat membahas ayat 70, baru sedikit Pak Quraisy. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya katakan apa arti al-hayati dunia, kehidupan dunia. Kehidupan yang dekat, yang sekarang, yang di sini. Kita itu hidup di sini sekarang, tapi juga akan hidup di sana dan nanti. Nah, ada orang-orang faham yang berkata di sini dan sekarang itu keliru. Kita masih besok masih ada.
Anda mau senang-senang sekarang, jangan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kan begitu ya. Jangan cuma pikir di dunia dan sekarang. Oke. Jangan berpikir tentang nilai-nilai yang dekat. Punya visi yang jauh, ya kan, visi jauh. Jangan berkata saya ingin menjadi seperti si A, melebihi si A. Ya kan, visi jauh. Bermimpi, itu kan orang namakan visi, bermimpi. Oke. Sekarang tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan bahan yang melengahkan serta ditipu oleh nilai-nilai yang dekat oleh kehidupan dunia. Tinggalkan mereka, siapapun, ya kan? Kalau begitu, pilih orang-orang yang mempunyai visi yang jauh, yang memiliki nilai-nilai yang jauh, yang luhur.